Halo semuanya, kembali lagi di Florido Hanif dan kali ini kita mau bahas motor ini, Ninja H2R. Dari kemarin nih udah kita pakai buat konten ala bapak-bapak ya di Instagram ya. Ya, jadi banyak yang nanya ini motor gua tuh bukan? Jelas jawabannya bukan lah ya. Dari mana duitnya ya kan? Ini motor harganya luar biasa, pastinya mahal, bukan untuk kaum mendang-mending. Dan motornya adalah motor terkencang di dunia saat ini. Ya, jadi kemarin gue dapat amanah dari Masjid Al-Mukim yang sedang dibangun. Mereka mendapatkan 2 unit motor yang dihibahkan untuk masjid dalam pembangunannya. Yang pertama adalah Ninja H2R ini, dan yang kedua adalah BMW S1000RR tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang pengen ikut menyumbang atau ingin menawar harga motor ini, bisa langsung kontak aja di deskripsi di bawah, atau gue taruh di komen, gue pin di atas ya. Kalau misalkan kalian nontonnya di jauh hari, udah laku motornya, ya udah nanti gue take down tulisan yang ada di deskripsi sama yang ada di komen. Jadi kalau misalkan nanti nanya, kok udah nggak ada nomor teleponnya, ternyata udah laku gitu. Tapi kalau masih ada, gue akan cantumin ya. Ya semoga hibah motor ini ya, sedekahnya ini luar biasa banget, wakaf jariah soalnya buat masjid. Semoga diterima oleh Allah dan dibalas dengan berlipat-lipat ganda di dunia dan di akhirat. Oke, kita mau bahas motor ini, Ninja H2R. Ninja H2 aja itu udah bagus banget ya, udah keren banget, kayak bisa dibilang kayak Bugatti Veyronnya atau Bugatti Chironnya tapi motor. Kalau mobil kan paling kenceng tuh Bugatti, tapi kalau motor paling kenceng ini Ninja H2R. Ya, kalau misalkan di dunia sebenarnya paling kenceng itu ada tuh yang motor modifikasian, karoserian, itu pakai mesinnya Dodge Viper, pakai mesin V10 6000 cc. Terus yang kedua, ketiga itu Hayabusa, tapi yang udah dimodifikasi. Nah, yang keempat adalah motor ini. Tapi motor ini waktu dia memecahkan rekor itu dalam kondisi standar, cuma bannya aja diganti. Jadi bannya diciptakan khusus sama Pirelli kalau nggak salah, atau Michelin, gue lupa. Jadi biar bannya itu kuat sampai 400 km per jam. Biasanya kalau memecahkan rekor itu tuh di Amerika ya. Namanya yang rider itu namanya Kinan Nasution, siapa? Kinan siapa gitu, orang Turki. Dan waktu dia memecahkan rekor itu, presidennya datang. Jadi dia bawa motornya di sebuah jembatan dari 0 sampai 400 km per jam. 400 km per jam naik motor, itu gimana rasanya coba ya? 400 loh. Kalau H2 itu sekitar 300-an, 360 kalau nggak salah, bisa sampai 400. Dan dibandingkan dengan Ninja H2 biasa, H2R ini perbedaannya banyak banget. Jadi kalau kita lihat di luar negeri, H2R ini harganya 2 kali lipat daripada H2 biasa. Dan H2 ada yang menggunakan part-part karbon dari H2R ini, namanya H2 Carbon, itu cuma dijual 120 unit aja. Jadi kalau misalkan Ninja H2 itu dijual dengan harga 1 miliar sekian gitu ya, ini bisa 2 kali lipatnya. Tapi mungkin kalau di Indonesia, harganya nggak mungkin jadi 2 kali lipatnya. Misalkan H2 itu harganya 1M, ini jadi 2M atau 3M gitu ya. Karena pernah waktu itu digoreng-goreng 1,5 M. Nah sekarang harganya sekitar 1M-an yang H2. Yang ini mungkin harganya 2M kurang-kurang dikit lah. Soalnya kenapa? Motor ini tidak road legal. Jadi kenapa motornya tidak road legal? Yang pertama, dia nggak punya spion kanan kiri, diganti sama winglet, ada di atas sama di bawah. Tujuannya apa? Nambahin downforce ketika ngebut. Saya 400 km per jam, kalau nggak ada gini-ginian terbang dia. Nggak ada lampu depan juga, jadi ini depan karbon, ini langsung kosong aja gitu. Nggak ada lampunya sama sekali. Nah, di sebelah kirinya ini ada buat ngambil udara dan ada filternya di dalam. Sebelah kanan juga ada ya. Terus di belakang juga kita lihat nggak punya lampu sen. Jadi lampunya cuma lampu rem aja. Ini bukan lampu malam. Kalau dinyalain tuh ikut nyala nggak. Kalau ngerem dia baru nyala. Jadi kalau kalian pikir ini nggak ada lampunya, salah. Dia tetap ada lampu remnya. Kalau misalkan lagi di track terus mau ngerem, dia tetap ada. Tapi sayangnya juga motor ini nggak ada balapannya. Artinya nggak bisa diikutin kelas balap gitu. Karena kenapa? Nggak ada. Di dunia ini kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, balap di kelas 1000 cc supercharge. Karena dia kenceng karena ada superchargernya. Kalau balapan biasanya 1000 cc, 600 cc, 250 cc, sampai yang motor-motor bebek pun juga ada. Tapi untuk kelas supercharge itu belum ada. Jadi dia motor tenaganya gede banget, bahkan melebihi tenaga motor di MotoGP sekalipun. Tenaga motor ini adalah 310 horsepower, dan kalau misalkan ram airnya nyala gitu ya, lagi kenceng, itu bisa sampai 326 horsepower. Sinting! Kalau misalkan yang H2 biasa itu 210 horsepower, jadi ini lebih gede sekitar 50%. Gila, motor 300 horsepower, dan motor ini juga lebih ringan sedikit dibandingkan dengan H2 yang biasa. Jadi 210 kg kalau nggak salah ya. Dan apa aja bedanya dibandingkan dengan H2 biasa gitu ya? Mesinnya.
Kenapa dia kencang banget ya? Karena mesinnya juga walaupun kelihatannya sama, tapi perbedaannya banyak. Bahkan ada di Amerika itu tuner, dia masukin ECU-nya H2R ke H2 itu nggak bisa nyambung gitu. Kayak mesin yang berbeda gitu. Nah, pertama nih, knalpotnya itu dia free flow. Jadi nggak ada filter sama sekali, langsung keluar di sini. Dan katanya yang punya bilang, ini awalnya dia tuh warnanya bening coklat gitu. Pas dipakai lama, dipanasin, dibawa jalan gitu ya, keliling-keliling komplek. Lama-lama jadi biru-biru gitu karena ini titanium. Keren ya. Terus di belakang ini dia shocknya pakai Öhlins ya. Yang ini buat preloadnya, jadi bisa diputer. Yang ini buat kompresinya, compression. Yang sebelah kanan ini buat rebound. Jadi bisa diatur dari 1, 2, 3 ada 3-way. Terus remnya itu yang belakang pakai cakram seperti ini bentuknya. Tuh. Velgnya shooting star ya, keren ya, bintang gitu bentuknya. Dan bannya ini pakai Metzeler. Ini ban balap, jadi ban slick ya, bukan bannya habis. Ada yang bilang, bang ini bannya licin amat, udah habis ya? Bukan. Ini ban balap, ban slick. Nah ini kalau misalkan kalian mau jalan jauh gitu ya, misalkan mau pakai touring, pakai ban-ban kayak gini, ada baiknya dipanasin dulu gitu. Jangan langsung dibawa jalan, nanti gripnya nggak ada, bisa jelosor langsung. Kalau misalkan buat balapan enak, biasanya ada penghangat buat bannya. Kalau buat touring kan nggak ada ya, jadi mesti jalan dulu jauh. Ini nih, tulisannya Supercharge. Di balik sini ada keong warnanya merah. Nah, ada banyak yang nanya, ini Supercharge apa Turbocharge gitu. Karena dia bentuk keongnya itu kayak Turbocharge. Sebenarnya Supercharge sama Turbocharge itu fungsinya sama. Sama-sama ngasih induksi paksa, ngasih angin bertekanan ke dalam silinder. Nah, kalau Turbocharge itu dia dari exhaust, itu dipakai buat, gas buangnya itu buat ngemuter si turbonya. Nah, kalau Supercharge, itu turbonya diputer pakai crank. Jadi dari mesin sini putar ke sini, nanti dia akan muter ke atas ke si supercharge-nya ini. Nah, kalau misalkan mobil biasanya supercharge tuh adanya di atas sini nih, di atas head. Ya, di atas head bentuknya kayak screw. Kayak ada 2 baut. Nah, itu nanti dia muter, dia ngasih tekanan, dikasih udara yang bertekanan ke dalam intake. Nah, Supercharge sama turbocharge itu ada plus ada minusnya masing-masing. Kalau turbocharge itu minusnya itu ada turbo lag ya. Kalau supercharge nggak ada turbo lag-nya karena putaran mesinnya sama putaran turbonya itu sama. Jadi kalau motor ini itu perbandingan 10 kali lipat. Jadi kalau misalkan dia jalan 1000 rpm, maka di sini akan muter 10.000 rpm. Jadi dia muter ke sini, terus muter ke sini, itu perbandingannya 10 kali lipat. Bayangin motor ini redline-nya di 14.000. Jadi kalau misalkan lagi 14.000 rpm, turbonya, supercharge-nya, itu kipasnya muter 140.000 rpm. Wedan, cepet banget loh. Nah itu perbandingan 10 kali lipat. Pakai supercharge itu lebih tepat dibandingkan dengan turbo. Kenapa? Karena turbo kan kadang-kadang tuh kalau masih nge-lag, tiba-tiba ada kick-in, gitu kan. Nah kalau supercharge, dia sama kayak rpm mesin biasa. Jadi kalau misalkan kita lagi bawa motor, terus tiba-tiba turbonya kick-in, itu kita bisa melintir, bisa jatuh. Walaupun udah ada traction control-nya, biar mencegah kita nggak melintir. Tapi kan kaget juga. Nah makanya dia pakai supercharge, biar lebih aman juga gitu. Jadi semuanya ada plus minusnya. Cuma supercharge itu, karena dia mesti muterin di bagian sininya, biasa lebih boros dibandingkan dengan turbo. Dan motor ini bukan dikenal karena kiritan ban bakar ya, bukan. Jadi ini juga boros. Dia 1000 cc, 4 silinder. Nah, terus kalau kita lihat lagi, ini perbedaannya banyak di headnya. Jadi head ke atas ini tuh beda semua. Katanya camnya beda, camshaft juga beda, semuanya beda. Ya begitulah. Termasuk buat intake-nya ini, set, masuk ke sini ini karbon juga loh. Jadi kan udaranya masuk dari sini nih, set. Nah, terus masuk ke dalam tadi keongnya, itu semuanya pakai karbon. Jadi dari sini karbon, karbon, karbon. Wah, pokoknya banyak karbonnya. Dan bisa kita lihat koplingnya pun juga pakai Brembo ya. Tapi ini koplingnya keras banget. Ini koplingnya pegel. Dan nggak cuma mesin doang, koplingnya pun juga beda. Dia pakai multiple clutch dan clutchnya itu dia pakai clutch kayak pernah bawa mobil drag race atau mobil balap gitu ya. Kayak misalkan 2JZ yang buat drag race gitu ya. Itu rasa koplingnya sama. Jadi ada seret-seretnya dan dilepas tuh kasar kayak grek-grek-grek-greknya gitu. Persis sama kayak mobil-mobil drag race. Kalau motor drag race gue belum pernah coba. Tapi mobil drag race itu koplingnya kayak gitu, kopling balap. Jadi koplingnya ini sangat kasar, tapi memang begitulah. Untuk mencapai top speed yang luar biasa, dia kasar. Nah ngomong-ngomong soal kenapa dia berat banget gitu. Karena
si kopling ini cuma kepake buat start doang. Dia udah pakai quick shifter sama blipper. Jadi kalau misalkan udah RPM tinggi, mau naik gigi, turun gigi, udah nggak bisa injek kopling lagi, langsung aja cek 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 dari sini langsung bisa gitu. Tapi kalau buat start awal-awal kita pakai kopling, dan ini koplingnya luar biasa berat. Terus juga dia nggak pakai kipas di radiatornya. Jadi kalau misalkan dipakai buat macet-macetan, dia akan overheat. Dia harus kencang terus biar dapat asupan angin yang banyak. Makanya motor ini dibilangnya nggak road legal. Dipakai dibuat di sirkuit aja atau buat keliling komplek. Tapi jangan lama-lama, nanti panas mesinnya. Dia sudah pakai digital, yang H2R justru malah pakai analog kayak gini. Dia ada KTRC namanya, Kawasaki Traction Control. Dia ada 9 mode. Jadi yang paling tinggi itu 9, yang paling kecil 0. 9-nya aja. Ini kan kita di 8 ya. Ini kalau gua gas itu kan bannya belum panas ya. Dia pasti ngesot-ngesot sedikit dan ditahan sama traction controlnya biar kita nggak celaka. Terus di sini ada 0. Ini kalau kita lihat pakai mata telanjang, ini bisa sampai 14, ini 16. Tapi dia tuh akan ngikut sama angkanya. Jadi kalau misalkan sekarang 0, nanti misalkan 2000, 3000 dia akan keluar sendiri angkanya sampai ngikutin si jarumnya. Terus di atasnya sini, ini melingkar, ini ada banyak banget indikator ya. Mulai dari sen, kiri kanan, netral, high beam, dan kawan-kawan semuanya ada di sini. Ini remnya pakai Brembo dan ada namanya KIBS, Kawasaki Intelligent Brake System ya. Kurang lebih kayak ABS, cuma lebih pintar kalau menurut Kawasaki. Ya, di bawahnya ini ada radiator besar sekali dan radiator itu melengkung bentuknya. Ini motor juga jarang dipakai, dan kalau kalian lihat lagi sebenarnya, ini tuh warnanya kelihatannya kayak abu-abu. Tapi kalau misalnya kena cahaya, jadi kehijau-hijauan. Kayak kurang lebih kayak Vespa 946 Emporio Armani lah, yang kalau misalkan kita lihat di foto itu abu-abu, tapi pas kita lihat langsung kenain cahaya, jadi ada ijo-ijonya gitu, keren. Kurang lebih warnanya kayak gini. Jadi kalau misalkan kenapa-napa, wah, ngecatnya sih bikin pusing ya. Terus tangkinya, ini nggak pakai cover-cover plastik, jadi tangkinya dia langsung logam. Nah, yang gue bingung nih ya, H2 sama H2R tuh bentuk belakangnya sama gitu ya. Dibikin single seater. Tapi kok bisa Tom Cruise dia boncengan gitu? Gimana caranya? Coba, bentar gue pegang kameranya. Coba Ger, naik Ger. Tuh naik. Sen, lu di belakang Sen. Gue pengen lihat boncengan naik motor ini tuh gimana sih? Biar kayak Tom Cruise gitu kan. Bisa nggak? Bisa bang. Hah? Bisa. Bisa? Udah, jangan turun. Oto orang ntar rusak. Ya, pokoknya buat dipakai boncengan, tidak rekomen lah ya. Aneh sih. Nah, sekarang gimana posisi duduknya ya? Nah, ini motor sebenarnya bukan motor yang enak buat dipakai harian karena dia terlalu menunduk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bawa, ya dia nunduk banget gitu, pegel. Memang ini motor buat balap, buat di track, bukan buat touring atau daily. Kalau daily mungkin pakainya yang agak sedikit tinggi gitu. Ini enak pasti. Kalau ini kan terlalu racing banget ya. Tapi kalau misalkan kalian balapan gitu, wah ini sih top sih. Ini top banget. Remnya enak, ininya enak. Sekarang kita mau coba nyalain mesinnya yuk. Tapi jangan di sini. Ini berisik banget. Knalpotnya free flow. Jadi sebaiknya kita coba ke daerah sana yuk. Oke, sekarang kita di tengah sawah ya. Tuh lihat di sana tuh sepanjang mata memandang sawah. Ya ada rumah juga sih, cuma jauh ya. Ini sengaja mikrofon udah kita keluarin karena kita pengen dengerin suara knalpotnya. Enaknya dari mana ya? Suara mesinnya. Itu tadi baru 10.000 loh, belum 14.000 loh. Suaranya kayak gitu, buset. Kayak ini tuh nggak sih pas di startup tuh kayak suara motor MotoGP gitu. Kayak sama. Pas udah gitu, kacau ya, suaranya kenceng banget ya. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan dulu, tapi kita keliling-keliling biasa aja. Soalnya kalau keluar jalanan nggak boleh ya, karena dia nggak ada instrumennya kan, dia kan nggak road legal. Jadi yuk, kita mulai aja, starter dulu. Yuk, jalan. Lepas koplingnya tuh ya. Kasar.
jalan gigi 2000, kecepatannya udah 40. Wah. Udah, kita bawanya 2000 rpm aja, 3000 rpm aja. Soalnya berisik banget motornya. Wah, tenaganya ya, gas dikit aja tuh. Luar biasa ini motor. Mantap kali ini motor. Kalau misalkan gua suka track day di Sentul atau ke Mandalika gitu ya, dan gua duitnya banyak gitu ya misalkan, pasti gua beli ini motor sih. Kayak apa ya? Kayak Pinnacle of Engineering gitu loh. Bayangin gua mengendarai motor tercepat di dunia, tapi kita bawanya di desa dan jalannya cuma 30. Suspensinya juga meskipun dia settingannya sporty ya, ternyata buat ngelibas-ngelibas jalan jelek itu masih enak loh. Jalannya ini harus lebih kencang lagi sebenarnya. Soalnya dia udaranya tuh nggak langsung masuk buat ngedinginin. Dia tuh ada filternya lagi. Aduh. Ya, kurang lebih seperti itulah rasanya H2R dipakai keliling desa ya. Ya, ini buat informasi tambahan, tadi gue belum bahas ya. Ini di bagian sebelah kiri sama kanannya, ini tombolnya agak sedikit beda sama yang punya H2 biasa. Karena nggak ada lampu sen, nggak ada cruise controlnya, terus nggak ada klakson juga. Jadi di sini cuma buat ngatur di si speedometernya aja. Terus di bagian belakangnya sini, lampunya ternyata itu tuh nyala. Kalau kita nyalain motor, tuh nyala. Kalau lampu rem, kita giniin, tuh, dia tambah lagi nyalanya. Ada lampu remnya di sini. Ya wes, itu aja video kita tentang Ninja H2R ini. Ini motor yang luar biasa. Motor impian ya. Alhamdulillah walaupun belum bisa memiliki, tapi pernah mampir ke rumah dan bisa nyoba jalan-jalan. Ini engineering masterpiece. Gua kagum banget sama bagaimana Kawasaki mendevelop motor ini, menciptakan motor dengan supercharge. Itu luar biasa loh. Gak kepikiran sebelumnya motor pakai supercharge ya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Buat teman-teman yang ingin ikut menyumbang buat Masjid Al-Muhkim, bisa langsung di bawah. Dan kalau kalian mungkin pengen membeli motor ini, kalau misalkan masih belum laku, gue kasih kontaknya juga di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.